Selamat sore masyarakat Kalimantan Tengah. Pada sore hari ini, Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran, mengunjungi Universitas Palangkaraya, yaitu mengecek secara langsung bangunan Baras Palangkaraya. Dapat kita saksikan dan kita lihat pada sore hari ini Bapak Gubernur Kalimantan Tengah didampingi oleh Bapak Rektor Universitas Palangkaraya, Bapak Dr. Andri Embang. Dan bisa kita lihat juga hadir Bapak anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agustia Sabran, dan beberapa wakil rektor dapat kita lihat, dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Palangkaraya. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah pada sore hari ini mengunjungi Universitas Palangkaraya, yaitu mengunjungi pembangunan gedung Pusat Terpadu Pengembangan Gambut. Dapat kita saksikan pada sore hari ini adalah dalam proses pembangunan. Sebelum cuti, Bapak Gubernur Kalimantan Tengah mengunjungi Universitas Palangkaraya, didampingi oleh Bapak Rektor Universitas Palangkaraya, dan Bapak Gubernur didampingi oleh Bapak Haji Agustia Sabran, anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Komisi 3. Dan Bapak Gubernur didampingi juga oleh Bapak Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah. Secara garis besar gedung ini dilaksanakan dalam Desember 2020. Gedung ini memiliki lantai banyak duduk dengan luas kurang lebih 7.000 meter kuadrat, dan diberikan sebagai lab terpadu, lab pusat penelitian dan pengembangan gambut, dibuat dengan teknologi konvensional. Beberapa catatan terhadap gedung ini yang saya sampaikan bahwa ini adalah gedung udara tertinggi di Kalimantan Tengah, sektor Gubernur. Jadi kalau kita urutkan gedung kita, ini adalah nomor 3 yang tertinggi, tapi yang lain swasta, tapi ini negara tinggi. Kemudian juga salah satu kelebihan ini kita perlu biasa. Itu ada itu adalah luasan yang terluas atau bentang terlebar. Gedung ini nanti itu berjumlah 7 tingkat. Dapat kita lihat ini adalah proses pembangunan. Dilakukan secara konvensional. Kemudian gedung lab terpadu pengembangan gambut di Universitas Palangkaraya. Jadi dengan beberapa inovasi kemarin di lapangan, walaupun tempat
ada banjir di lokasi ada 2 kali, kemudian ada juga masa pandemi COVID itu kita 3 bulan berjalan dengan 20 pekerja. Kemarin tertarik tadi, tapi sejak Juni sampai sekarang kita full. Jadi ini gedung pertama yang sudah dibangun selama 10 hari itu adalah selesai. Ini termasuk waktu yang tepat kalau menggunakan metode percobaan biasa. Mungkin kalau di orang Jawa, kalau yang lain yang lebih cepat, kan di daerah kita ini salah satu rencana kita bisa selesaikan kemarin 1 lantai 10 hari. Ya, jadi para rektor ke depan kita lihat kita akan lakukan top itu artinya kita yang kemungkinan kita jadwalkan itu di kalau dalam jadwal kita itu mungkin tanggal 29 jadwal tanggal 29 atau nanti masih berikut atau dia seperti Pancasila karena itu salah satu momen kita juga bahwa kita mampu menyelesaikan topik-topik tersebut lebih cepat. Jadi di samping hukum ini juga nanti akan dilakukan juga penataan halaman, kemudian juga ada jalan-jalan masuk yang akan dikerjakan juga di tahun-tahun. Jadi secara singkat paparan saya terhadap gedung ini demikian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kedatangan Bapak Gubernur biar dan rombongan. Ini salah satu semangat kami juga di lapangan. Ini salah satu mungkin juga karya terbaik kami ada di UIR khususnya dan terima kasih kepada seluruhnya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih para pihak. Dan ini bentangan terpanjang dari pembangunan yang ada kita berdoa kalau tidak ada masalah, tidak ada bencana, tidak ada masalah. Dan terima kasih atas dukungan Pak Gubernur. Dan ini juga saya sampaikan kepada kita akademi Palangkaraya Senat, guru besar, banyak guru besar, mahasiswa dapat pembangunan gedung ini atas dukungan Pak Gubernur yang disampaikan melalui Pak Presiden Kalimantan Tengah bahwa Universitas Palangkaraya ini kita paling tua dan kita sejarah dengan terima kasih Pak Gubernur. Semoga ini kita bangun terus kalau sampai berapa triliun. Depan mohon disampaikan kepada 63. Silakan Pak Gubernur. Semoga yang disampaikan buat kami ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang sekalian malam satu namun tidak sudah bagi tadi. Yang saya hormati anggota DPR RI, waktu tersebut Bapak Haji Sabran, yang kemudian di yang saya hormati abang saya, jadi saya sebagai abang saya rektor Universitas Palangkaraya. Yang saya hormati guru-guru besar dan saya mohon maaf dengan tidak mengulang rasa saya tidak pernah kuliah. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak guru besar apa tidak mengulang rasa saya, dosen, para dosen, habis besar
hormat dari kami, karena terlalu bapak tentu tidak ada yang hebat tanpa bapak ibu. Yang saya hormati siapa-siapa kan ada adikku, anak-anakku, yang kuliah di UNR, di berbagai universitas di Universitas Raya. Bapak Ibu hadirin yang selama di sini saya bersama Kadis PU Provinsi Lampung. Nanti hadir Kadis Pertanian, sebab barangkali ada telepon apa namanya ada tujuan. Saya terus Bapak Ibu kita saudara-saudara pada Allah Tuhan Tuhan yang mana acara ini ya di samping yang dulu pernah kita dikenal. Karena saya jarang kali komunitas kita memberikan apakah kuliah umum. Sebetulnya kalau kita punya pengalaman boleh bisa aja punya kemampuan untuk memberikan kuliah umum baik bidang ekonomi, bagaimana akan ke depan itu pasti ada perencanaan, tapi yang penting kita tahu perencanaan dan mereka rencana banyak tapi bagaimana pelaksanaan, terus bagaimana lagi pengawasan dan kontrol. Jadi kalau dalam manajemen, karena saya lahir dari SMK ilmu manajemen itu kan ada 4. Pertama itu, tapi semuanya pertama itu niat. BJP sebab pelaksanaan dan kontrol. Nah kontrol itu ahli pada semua. Nah, saya datang ke sini paling ada melihat dalam 4 tahun jadi gubernur. Kalimantan Tengah berjalan tahun Bapak Ibu berbesar. Kami melihat Kalimantan Tengah ini dari sisi kami adalah orang yang miskin, terus pernah merasakan semuanya kehidupan sampai umur kami 47 tahun karena miskin, terus bekerja keras, terus dengan semangat, terus pernah keluar kemiskinan dan depan yang maha kuasa. Nah terus pernah ikut politik, pernah di DPR RI, terus alhamdulillah lahir bisa didengar Kalimantan. Ini perjalanan sebelum kita kita berbuat baik usaha. Asal menjadi Kalimantan Tengah, menurut saya itu Kalimantan Tengah sebetulnya bisa semakin maju bersaing dengan provinsi yang lain. Tapi harus ada langkah-langkah yang luar biasa, harus ada keberanian yang luar biasa. Jangan berani biasa-biasa. Oh saya berani, saya mau itu, mau ini. Tapi tidak pernah bicara itu yang bagus komunikasi dengan pusat itu sangat penting. Nah Bapak Ibu, saya tidak kita bagaimana infrastruktur, tapi saya minta Kadis PU ini selesaikan 2 anggaran satu. Berbarengan gedung ini selesai. Ini jalan yang terus 250 kilo mungkin dari sini, terus 1 kilometer. Terus yang ke sana 600 meter, ini harus mulai di aspal. Ya, lebarnya harus sesuaikan 272 ya, seperti jalan nasional 272. Lebarnya. Nah dibiarkan tahun 2021. Bukan saya bertanya Bapak ini mengubah saya. Masalah saya berakhir berlarut kalah lain. Itu yang mau kuasa, yang ngatur. Nah, ada itu. Ini sejarah tidak gampang. Apa yang sampaikan Pak Rektor tadi. Butuh waktu perjuangan. Bayangan baru disetujui tahun 2020 baru dianggarkan. 2021 baru dianggarkan. Kami menghadap Pak Presiden di tahun 2019. Tapi jangan beliau. Saya dengan sekali negara ada Pak Presiden. Itu Pak Presiden itu selalu tengok ke beliau. Kepil di tangan beliau, bawa. Terus saya usulkan Pak Presiden, maaf selain ini saya IKN. Terus saya protes. Ini bukti bagi saya untuk mengangkat martabat kebijakan Kalimantan Tengah. Kan kita coba ada anak banyak pilihan dia masih banyak Pulau Jawa. Padahal mereka itu untuk mampu orang tuanya secara ekonomi. Tapi karena anak-anak semangat kuliah banyak sekali pemuda-pemuda kami yang kuliah di Pulau Jawa. Tapi ke depan bagaimana anak-anak kebahagiaan merasa kita ini betul-betul layak di bidang-bidang.
Masa itu sejarah presiden ini Bang Rektor, berapa dia butuhkan dana bangun ini didesain, dibuat desainnya. Nah, saya sampaikan beliau, Pak Gubernur, ya saya sampaikan Presiden, Pak Presiden, saya sudah UPR pertama sebelum Jakarta Kandungan Presiden tidak ada balik karena datang, ini sudah ada di Kalimantan Tengah. Tetapi sarana pendidikan seperti anak SD Pak Presiden. Kita SDA kayak raya. Saya sampaikan beliau, jangan berarti Pulau Jawa terus. Kami diperhatikan dengan pendidikan. Akhirnya saya sampaikan totalnya berapa? Totalnya 1.700 miliar Pak. Nah alhamdulillah setelah saya kejar-kejaran rupanya Pak Eli dipanggil oleh Pak Rektor, dipanggil oleh Menteri Bappenas. Yang melalui Menteri Komunas digelontorkan dana yang dikatakan 83 miliar, terus 2021 103 miliar, terus dilainkan lagi untuk 2022 600, terus berlanjut sampai 70 miliar. Nah ini kita dorong bangun ini. Dan dalam pemerintah provinsi, saya lagi mencari nomor kantongan saya itu ingin ketika ini bangun rumah sakit provinsi TPA, saya ingin saya bisa masuk ke gedung yang dibangun ini untuk kedokteran. Saya sama satu, kalau orang lain matang pandai, saya belum. Guru besar, bagi saya ketemu itu belum. Coba nanti Pak. Abang Eli dengan ini untuk membuat untuk dibangunkan. Nanti dibangunkan itu Pak. Jangan ragu Pak. Untuk membangun sesuatu, jangan setengah. Harus betul-betul. Yang kita bangun itu membuat nyaman anak-anak kita ke depan. Sehingga mereka melakukan pendidikan, sehingga anak-anak kita nanti tidak mau lagi ke Pulau Jawa, punya kuliah di sini. Ya, kita kalah anak-anaknya pada Pulau Jawa. Mungkin yang melengkapi nanti semuanya, IT-nya, semuanya pakai teknologi semuanya. UPR ini anak-anak kita lagi ke Pulau Jawa. Saya tentu di samping itu ada penghijauan. Kiri kanan yang dihijaukan beliau. Bang, ini dihijaukan juga. Ya harus dihijaukan dengan tanaman hijau dari pohon-pohon tingkat tinggi. Ada itu masalah pohon apa namanya? Itu bisa karena jangan dihijaukan. Kenapa? Kita ingin UPR ini menjadi brand di Kalimantan. Ada Kalimantan, Pak bisa Indonesia. Bangun. Saya gubernur pasti satu orang. Saya janji. Saya dorong untuk sarana-sarananya biar betul-betul bermartabat. Anak-anak kita tidak lagi dengan Pulau Jawa. Anak-anak kita kapan perlu orang Jawa kuliah. Kita jadi kota pelajar anak kita. Benar-benar besar kita jadi kota pelajar. Ya itu salah satu. Uang di sini, ekonomi kan jalan. Uang juga bertukar keluar dari segi SDM pendidikan, uang bertukar di Kalimantan Tengah. Tidak ada lagi banyak masih lagi banyak. Pulau Jawa. Dan kalau kita masih itu rumah sakit TPA bukan. Kami 2020 ini kemudian diberikan juga desain sudah ada, DMD-nya sudah ada untuk pembangunan rumah sakit rujukan TPA kapasitas 420 orang. Bed. Jadi Bapak Ibu, kalau para rektor, para guru besar, anak-anak baru masuk rumah sakit, ibarat dari saya buat kalau masuk rumah sakit saja sudah 50%. Baru masuk pekarangannya aja, melihat serananya siapa itu. Ini kalau masuk rumah sakit Doris, coba ada kalau masuk rumah sakit Doris betul bayar. Pasti takut meninggal. Tapi kalau masuk rumah sakit yang di depan, baru masuk udah 50%. Melihat merawat lagi lama-lama, SDM-nya siap semuanya. Perawat penuh sembuh 70%, berarti 70%. Melihat dokternya lagi yang menangani, harapan sembuh 99,9%. Sehingga sisanya 0,1% kebutuhan Allah. Jadi itu yang harus kita minta rumah sakit yang smart dan modern, rumah sakit cerdas, rumah sakit indah, rumah sakit yang hijau. Ini bukan saya dua kacang karena mau kemana enggak. Ini sudah saya siapkan dana PBU, Bapak Ibu.
Apa BPO? Kerjasama pemerintah benar-benar besar, dana sekitar 1 triliun 200 miliar, bisa miliar. Nah, dengan peralatan sekitar 1 triliun 600 miliar. Nanti tidak ada lagi yang mau kucing memikir kanker itu ada lagi. Kita lihat nggak ada, payah. Kita lihat kalau ada mungkin berjaka kayak Banjarmasin, melihat masuk bumi ke Banjarmasin, melihat Surabaya ke Banjarmasin, apa kegunaan manfaatnya. Ke depan Banjarmasin pasar spesial. Dan lab ada dibangun di sini di kesehatan provinsi ada. Tapi saya ingin dibangun dalam KPP. Saya sudah mengajukan saya bicarakan ke Pak Presiden karena untuk membangun masuk kanker di Kalimantan Barat kanker. Jadi herbal kita ada. Yang kekayaan kita teliti, Bapak Ibu. Nah, yang lain mudah-mudahan kita membangun juga Bangkalteng. Bangkalteng. Karena Bangkalteng ada 22 hektar, cukup besar. Harapan saya ada siswa. Mari kita ikut Bangkalteng. Saya harus tanya Bangkalteng. Bangkalteng sudah masuk buku 1 dari buku 2 ke buku 1. Insya Allah Bangkalteng itu nanti ada cabang di Jakarta. Nah terus kita membangun Bangkalteng. Kemarin saya bisa 17 lantai. Tapi dari angkasa pura bisa 15 lantai. Saya lagi usahakan dengan perhubungan bisa dibangun 12 lantai. Kenapa 17 lantai? Karena Kalimantan Tengah itu angkanya 117. Ya biar bagaimana kita 7 kalau misalnya dekat hujan istana Sembilan itu 17 lantai. Baru rencana tapi dia sudah. Misalnya kalau tekan bagian pertamanya saya minta kemarin Pak Wakil kalau saya cuti Ibu. Mulai ini saya cuti jadi gubernur. Dan nanti retak-retak pertamanya Pak Wakil dan dibangun tahun ini mudah-mudahan sudah selesai masuk 2020 sudah selesai gedung-gedung sehingga nanti berubah termasuk bundaran besar. Itu sudah ada janjinya Pak yang pagi semarakan dari anak-anak dari Batu dapatkan. Saya ingin berubah wajah Kota Palangkaraya. Wajah Kota Palangkaraya itu betul cantik. Bukan gersang, kalau kesini kan apa Ibu lihat, pasti gersang. Biarpun orangnya cantik-cantik, perempuannya cantik-cantik, laki-lakinya cantik-cantik, tapi kelihatannya gersang, kenapa? Melihat hutan tapi tidak ada datanya cantik, tapi gersang. Nah ini kita buat bagaimana Kota Palangkaraya itu menjadi kota pelajar ke depannya. Kota menjadi kota pegawai negeri, menjadi kota kuliner kita, menjadi kota pariwisata kita. Ini anak-anak muda harus semangat berani. Jangan menjadi anak-anak muda generasi yang membleh, menjadi anak generasi muda yang penuh semangat, penuh keberanian. Dengan semangat semula maju terus pantang mundur. Kalau orang bawa apa? Rawer atas pantang mundur. Kalau orang asa apa? Dari wajah sampai keting kan gitu. Harus menjadi generasi muda yang memberani. Percuma kalian pintar, percuma kalian cerdas, percuma kalian penuh gagasan sampai kalian percuma. Kalian akan jadi kalau orang berani hidup dunia pasti akan jadi pintar. Kalau tidak berani. Tapi kalau adik-adik jadi seorang yang berani dan cerdas pintaran, insya Allah ada yang menguasai dunia. Itu kata-kata siapa. Keberanian bisa menguasai dunia. Karena raja-raja dulu kan bisa mengarik. Kenapa raja-raja suka perang? Dia kadang merebut perempuan. Itu salahnya. Makanya raja-raja bisa pasang kayak hantu. Kan arok, dedes. Ada sejarah semuanya. Kan umam semua Amerika merebutan kan dedes. Ujungnya hancur semuanya. Raja-raja zaman dulu Majapahit tengah merebutkan perempuan. Apa dikatakan enggak? Cuma ketua dia aja perempuan. Mata semangat kalah kalau dari buyut. Nah itu Bapak Ibu doakan aja kami besok kami sampai ke Mame 2020. Masalah pembangunan kami yang bisa dorong. Bu nanti dibantu dari segi pertanian ya. Itu dengan jagung, kemudian laut ya. Nanti apa yang diminta oleh kolektor sudah disediakan. Termasuk pupuk mesin pertanian ya. Yang dari segi Pak Seri dari pohon yang masuk hijau aja. Saya sudah bicara Pak Palangkaraya, Pak Wali. Saya sudah bantu yang Sudarso. Opsi hijau kan Pak Palangkaraya hijau kan. Pak Seri hijau kan ya. Yang sini menghijau. Nah Bapak Ibu
saya itu kalau saya tidak salah lingkungan dulu saya kerja. Namanya investor, namanya apa usaha. Kalau saya seluruh para investor yang masuk yang saya itu pejabat bupati, wali kota, dan gubernur ya. Pengusaha namanya dikasih kebun ya digarap. Tapi bupati, wali kota, dan gubernur bertindak menjalankan terhadap masyarakat, terhadap lingkungan. Nah, pertanyaan penting. Tapi di sini sampaikan, Bapak Ibu, anggaran kita sekarang berada di 5 triliun lebih. Tapi, insya Allah, dalam 4 tahun, 5 tahun kita bisa laksanakan sampai 12 triliun. Insya Allah, kalau amanat itu ada di kami, tahap keduanya. Kalaupun tidak, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, guru-guru besar dekat. Pembangunan estate ini bukan estate sembarang, bukan pertanian biasa. Pertanian terpadu semuanya itu ada tadi di bawah Kementerian Pertanian itu Pak Mentan, Pak Yudhiko, ada padi, ada hortikultura, buah-buahan, ayam semuanya, terus ada jeruk, ada kelapa, ada ada semangka, semua di kami sana. Terus terintegrasi dengan ada tanam-tanam palawija, umbi-umbian, jagung, kacang selai, semua ini di sana. Terus ada perikanan, ada peternakan, semua ini di sana. Semua ini dalam kurun waktu sampai 2022. Dan anggaran pembangunan ke sana. Nah, terus untuk cadangan logistik strategis di CLS ada adik mahasiswa itu ada di bawah Kementerian Pertahanan. Dan saya sudah bicara dengan Presiden kemarin kata-kata rapat terbatas pada ketua Pak guru besar kami rapat dengan Pak Presiden kemarin bahwa akan dibangun bank besar. Food estate ini Pak tidak ada dibangun di provinsi mana-mana. Satu-satunya provinsi di Kalimantan Tengah yang dibangun lengkap peralatan modern semuanya. Sekarang ada 1.200 lebih yang masuk kampus di Bang Risau. Ada 700 ribu hektar bisa untuk bahan estate di Bang Risau, Papua. Nah ini semuanya investasi. Siapa yang masuk ke sana? Ya pemuda-pemuda ini, pemuda-pemuda ini, amat-amat petani, anak-anak ikan, semuanya ke sana. Nah terus di Kementerian Pertahanan itu ada kantong. Sampai 2024, baik kemarin saya bicara biasa dapat bersama kunjungan ke Pulang Pisau ke Banyumas dahulu. Pak Gubernur ada perubahan di Pak Presiden tahun 2017 sudah ajukan lahan 1 juta juta. Nah beliau nanya, akan siapnya Pak Gubernur, Pak Menhan juga ada. Tetapi katanya siap Pak, katanya luasnya 1 kali Pulau Jawa, provinsi luas Papua. 100 luas 253.680 52 luas 213,15